dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, pemenang itu ditentukan oleh perolehan suaranya di electoral vote, ya, bukan suara nasional atau national vote. Nah, jumlah electoral vote itu sebanyak 538. Nah, kandidat yang berhasil memperoleh 270 electoral vote, maka dialah yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghitung atau mendapatkan suara electoral vote tersebut? Yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Teman-teman sekalian, dalam Pilpres Amerika Serikat, cara pemilihan atau cara penghitungannya itu berbeda. Ya, kalau di Indonesia, ya seperti yang kita lakukan ya, di saat pemilu kita datang ke TPS, yang kita pilih adalah calon presiden dan wakil presiden langsung. Misalnya kemarin Jokowi, Maruf Amin, dan Prabowo, Sandiaga Uno. Di Amerika, orang-orang yang datang ke TPS itu tidak memilih calon presiden, ya, tidak memilih Trump atau Biden. Lalu siapa yang mereka pilih? Nah ini dia, yang mereka pilih adalah Electoral College, ya, Dewan Elektoral. Dewan Elektoral inilah yang nanti akan memilih Presiden Amerika Serikat. Jadi sebenarnya warga negara Amerika itu memilih anggota Dewan Elektoral, ya, untuk kemudian memilih presiden. Ya. Nah, di Amerika Serikat, tadi saya sudah sebutkan ya, jumlah Dewan Elektoral itu adalah 538. Ini berdasarkan hitungan dari jumlah negara bagian atau state ditambah ibu kota. Ya. Tentu jumlah Electoral College di setiap negara bagian itu berbeda-beda ya, sesuai dengan jumlah misalnya wakil mereka di DPR ditambah 2 orang senator ya. Nah, dalam negara bagian Amerika yang punya Electoral College terbanyak itu adalah California dengan jumlah 55 orang. Nah, secara gampangnya kita hitung begini ya. Oke, kita bahas California sebagai negara bagian yang memiliki dewan elektoral terbesar, 55. Nah, 55 ini tentu saja akan diperebutkan oleh 2 partai, Demokrat dan Republik. Orang-orang atau warga negara bagian California akan memilih ya, Electoral College sebanyak 55 orang tersebut. Ya tentu saja ya, bagi yang simpatisan Demokrat akan memilih calon dari Demokrat, maksudnya calon Electoral College ya, bukan calon presiden, dan demikian sebaliknya. Nah, seandainya hasil pemilihan dari 55 itu diperoleh kemenangan oleh wakil-wakil Republik. Ya. Meskipun tipis, katakanlah misalnya 28 Republik, 27 Demokrat. Kan yang menang Republik, karena dia memperoleh 28 Electoral College. Jadi mereka telah memilih elektor-elektor, pemilih-pemilih.
sebanyak 28. Beda 1 poin. Terus bagaimana? Nah, dalam Amerika atau dalam sistem pemilu Amerika dikenal sistem the winner takes all. Pemenang mengambil keseluruhan. Jadi, meskipun tadi Republik menang 28, ya, tapi 55 kursi electoral college itu diserahkan kepada Republik. Jadi yang 27 tadi yang dipilih oleh para pendukung Demokrat otomatis hangus. Jadi itu menjadi milik Republik. Berarti negara bagian California yang 55 dengan electoral college-nya itu ya 55 orang itu semuanya untuk Republik. Ya tentu saja untuk Trump dalam Pilpres sekarang ya. Nah, inilah rahasianya kenapa misalnya electoral vote itu yang lebih menentukan dibandingkan dengan national vote. Ya. Nah, ini di sini karena itu tadi karena yang menang meskipun selisihnya cuma 1 itu tetap diserahkan semuanya kepada yang menang, the winner take all tadi itu. Nah, ini dalam konstitusi AS diterapkan untuk 48 negara bagian. Jadi ada 2 negara bagian yang tidak menerapkan prinsip ini, yaitu di Maine dan Nebraska. Tentu ini adalah kesepakatan ya. Tapi di 48 negara bagian semuanya seperti itu. Maka tidak heran kalau yang suara nasionalnya, national vote-nya lebih tinggi, belum tentu menang. Karena electoral vote-nya kalah. Ya kayak dulu Hillary Clinton, ya, artinya di Pilpres Trump pertama ya, secara national vote sebetulnya Hillary unggul. Tapi secara electoral vote, Trump menang. Dulu juga waktu Al Gore dari Demokrat menang secara national vote lawan George W. Bush Jr. ya, tapi secara electoral vote kalah. Maka Bush lah yang kemudian menjadi presiden Amerika. Jadi sekali lagi cara penghitungan pemilu di Amerika seperti itu, menggunakan electoral vote. Yang jadi patokannya adalah electoral vote. Nah, dengan berdasarkan hitungan itu ya dari semua negara bagian, misalnya electoral vote-nya itu lebih condong ke salah satu calon presiden, maka dipastikan ya calon presiden itu akan menang. Karena logikanya elektor-elektor atau orang-orang yang ada di electoral college yang telah tadi dipilih itu, ya dia akan memilih sesuai dengan aspirasi warga di situ. Misalnya tadi di California dimenangkan oleh Republik, ya kan? Maka yang 55 orang itu hampir pasti akan memilih calon dari Republik. Mungkin nggak akan berbeda, ya bisa jadi atau bisa saja dan pernah terjadi ya, yang di electoral college itu ketika nanti diadakan pemilihan biasanya di bulan Desember ya, itu ternyata tidak memilih sesuai dengan suara di negara bagiannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi pemilu presiden Amerika meskipun dari sekarang sudah bisa kelihatan ya berdasarkan electoral college tadi, electoral vote tadi, siapa pemenangnya, tapi nanti resminya sekitar bulan Desember. Jadi semua electoral college yang 538 itu akan berkumpul. Disitulah mereka secara resmi akan menentukan siapa presiden Amerika. Tapi sekali lagi berdasarkan itu sudah bisa dipastikan kalau yang sekarang berdasarkan electoral vote di semua negara bagian misalnya menjurus kepada satu orang calon A, maka hampir pasti yang A itulah yang menang ya. Hampir pasti meskipun bisa jadi atau bisa saja tidak ya. Baik, demikian penjelasan tentang cara menghitung pemilu di Amerika atau suara di pemilu Amerika. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap
semangat.